Haleluya, salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Apa kabar saudaraku? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Amin, Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara, dalam nama Yesus, saat ini kami datang lagi kembali mengajak kita semua untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan, dan nanti mendengarkan sedikit firman Tuhan saudaraku, untuk boleh memberkati kita semua. Amin. Amin. Sebelumnya kita naikkan satu pujian, Yesus Kau Kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku dan menyembahmu.
tinggi. Engkau yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan. Sebentar ini kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Engkau berkenan atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Urapi semua anak-anak-Mu, umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini mengubahkan hati kami, memberikan pengertian bagi kami. Untuk senantiasa boleh kami Tuhan melakukan seturut dengan kebenaran Tuhan. Kami tidak membangun diri kami sendiri, kebenaran diri kami sendiri, tapi kami membangun dalam hidup kami kebenaran Tuhan, kebenaran Allah yang sesungguhnya. Urapilah kami, waktu ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Mari bersama-sama kita berkata amin. Haleluya saudaraku. Haleluya. Judul firman Tuhan kali ini saudaraku, saya ambil adalah hidup yang dikenal oleh Allah. Amin saudaraku. Amin. Betapa indah saudaraku kalau hidup kita dikenal oleh Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam nama Yesus, ini pendapat saya saudaraku. Menurut saya ada beberapa tipe saudaraku atau jenis orang-orang yang ada di dunia ini. Pertama saudaraku, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang kedua, orang percaya tetapi dia selalu ingin membangun kebenaran diri sendiri. Yang ketiga saudaraku, orang percaya tapi tidak melakukan apa-apa. Dan yang keempat, orang percaya yang mengenal Allah dan dia dikenal oleh Allah. Amin saudaraku. Secara singkat saudaraku, coba kita lihat satu persatu tipe orang-orang tersebut. Pertama saudaraku, orang tidak percaya kepada Tuhan. Tipe ini saudaraku pada umumnya bahwa segala sesuatu yang diperolehnya saudaraku, dia percaya karena kerja keras dan kekuatannya sendiri. Dia selalu mengandalkan pengetahuan dan sumber daya yang dia miliki, tanpa pernah mohon pertolongan Tuhan. Dia percaya keberhasilannya saudaraku adalah suatu karena kekuatan dirinya sendiri. Mungkin saja orang yang seperti ini percaya Tuhan ada, tapi tidak yakin bahwa segala sesuatu adalah karena pertolongan Tuhan. Dia tetap yakin bahwa segala sesuatu karena dirinya sendiri. Bahkan ada yang lebih parah lagi saudaraku, ada orang-orang memang sungguh-sungguh tidak percaya Tuhan ada. Saya kira saudaraku kita tidak termasuk dalam kelompok yang ini. Amin saudaraku. Amin. Yang kedua, orang percaya tetapi selalu membangun kebenaran sendiri. Orang seperti ini saudaraku biasanya bisa saja giat ke gereja. Orang-orang yang suka melayani, suka berdoa saudaraku, bahkan bisa kelihatan sebagai hamba Tuhan atau jemaat yang setia saudaraku. Tetapi sesungguhnya tanpa pengertian yang benar. Pada umumnya orang yang demikian melayani dengan pengertian dirinya sendiri atau berpusat kepada dirinya sendiri. Pada saat tidak sesuai dengan kehendaknya, maka dia akan kecewa atau marah. Mereka pada umumnya melakukannya dengan mendirikan kebenaran diri sendiri dan tidak tunduk kepada kebenaran Allah kalau tidak seturut dengan kehendaknya. Rasul Paulus menuliskan saudaraku dalam Roma 10 ayat 1 sampai 3 mengenai orang-orang yang demikian. Dituliskan Rasul Paulus, saya bacakan saudaraku ayat 1, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Mereka yang bagaimana saudaraku? Ayat 2 dikatakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi Rasul Paulus saudaraku memiliki keinginan hati dan berdoa untuk orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, tapi dengan pengertian yang tidak benar. Sebab ayat 3, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri,
maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Amin, saudaraku. Amin. Kebenaran Allah yang sesungguhnya sebenarnya, saudaraku, ketika kita patuh kepada apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Kita dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Jadi kadang-kala walaupun tidak seturut kehendak kita, saudara, kita rela mengorbankan hati kita untuk satu kebenaran Allah. Tetapi Rasul Paulus ada melihat, saudaraku, ada orang-orang yang membangun kebenaran diri sendiri, melayani tapi suka dengan kebenarannya diri sendiri. Kalau tidak sesuai dengan kebenarannya, maka dia menjadi kecewa dan marah. Kiranya kita tidak termasuk dalam orang-orang yang demikian juga. Amin, saudaraku. Amin. Kiranya kita selalu membangun kebenaran Allah dalam hidup kita, dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Berlakulah seluruh kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Yang ketiga, saudaraku, orang percaya tapi tidak melakukan apa-apa. Ini tipe juga, ada tipe orang seperti ini juga. Orang tipe ini gampang sekali percaya, saudaraku. Setiap dengar firman Tuhan langsung percaya, tapi tanpa ada tindakan apa-apa. Pada umumnya orang-orang demikian banyak tahu tentang firman Tuhan, bahkan kadangkala suka berdebat firman Tuhan karena pengetahuannya yang banyak tentang firman Tuhan. Tetapi hidupnya tidak pernah berubah. Kenapa, saudaraku? Karena firman Tuhan dia percaya, dan hanya sebagai pengetahuan tanpa tindakan apa-apa, sehingga hidupnya juga tidak mengalami perubahan apa-apa, atau tidak pernah mengalami Tuhan sama sekali. Kiranya kita semua tidak masuk dalam kelompok seperti ini juga. Amin. Amin. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Kiranya seluruh hidup kita diubahkan oleh firman Tuhan, karena kita mau mengerjakan iman percaya kita seturut dengan firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Saya percaya, saudaraku, setiap orang yang melakukan firman Tuhan dengan setia, hidupnya pasti berubah. Haleluya. Karena Haleluya. setiap orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan Tuhan. Amin. Yang lama berlalu, yang baru datang. Masa depan penuh pengharapan. Amin. Amin. Yakobus 2 ayat 19 sampai 20 dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi iman tanpa tindakan, saudaraku, kosong, tidak akan berbuah apa-apa. Amin, saudaraku. Mari tindakan iman kita. Kita percaya Tuhan menolong kita. Kita kerjakan bagian kita dengan kerja keras, maka Tuhan akan memberkati kita luar biasa. Amin. Amin. Yang keempat, saudaraku, yang terakhir adalah mengenal Allah dan dikenal Allah. Orang yang percaya, dia kenal Allah dan dia dikenal oleh Allah. Saya bisa sampaikan sedikit ini, saudaraku, penjelasannya bahwa kata mengenal hampir sama dengan mengetahui. Mengenal atau mengetahui seseorang belum tentu ada hubungan dengan yang kita kenal tersebut. Karena bisa saja kita kenal atau tahu karena pemberitaan, koran, televisi, pemberitaan teman kita, pembacaan buku, dan lain sebagainya. Kita kenal dari cerita-cerita orang lain. Jadi belum tentu ada hubungan antara dengan yang kita kenal, saudaraku. Hanya sepihak saja, bisa saja. Jadi bisa saja kita tahu atau mengenal cerita tentang Tuhan Yesus, tetapi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Tuhan Yesus. Kita tidak dikenal karena kita tidak memiliki hubungan apa-apa. Kiranya kita tidak masuk dalam kelompok ini juga. Amin. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Biarlah kita masuk dalam kelompok yang dikenal oleh Tuhan. Amin. Amin. Saya sampaikan lagi, saudaraku, tetapi kata dikenal itu berarti ada hubungan satu sama lain. Kita mengenal Allah dan kita juga dikenal Allah. Pada umumnya orang yang dikenal atau saling kenal pasti pernah bertemu, pernah berhubungan satu sama lain. Pertanyaannya, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus,
apakah kita dikenal oleh Tuhan atau tidak? Apakah kita ini, saudaraku, ada di hatinya Tuhan atau tidak? Bahkan satu ada pertanyaan lagi, apakah yang kita kerjakan dalam hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Banyak orang berkata, aku mengenal Tuhan. Enggak ada masalah. Tapi apakah Tuhan mengenal dia? Banyak juga orang berkata, tidak perlu mencari Tuhan ke gereja, ke perkumpulan-perkumpulan ibadah. Karena menurut dia, Tuhan ada di mana-mana. Tuhan itu hebat, ada di mana-mana. Bahkan dia berkata, Tuhan itu selalu ada di hatiku kemanapun aku pergi. Tapi sesungguhnya yang menjadi masalah, saudaraku, kalau orang-orang yang demikian yang tidak beribadah, tidak suka perkumpulan-perkumpulan ibadah, apakah dia atau kita, saudaraku, yang ada dalam hal ini, ada di hatinya Tuhan atau tidak? Yaitu yang menjadi pertanyaan. Kita boleh aja berkata, aku kenal, tapi apakah Tuhan kenal kita? Kita boleh berkata Tuhan ada di hatiku, tapi apakah kita ada di hatinya Tuhan? Itu satu pertanyaan yang harus kita renungkan tiap-tiap hari dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Kiranya kita semua ada di hatinya Tuhan. Amen. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 4 ayat 9, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau memperhambakan diri lagi kepadanya? Kalau kita sudah mengenal Allah, kita dikenal oleh Allah, bagaimana mungkinlah, saudaraku, kita berbalik kepada dunia ini, roh-roh dunia? Itu pasti tidak berkenan kepada Allah. Amin. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Beberapa hal yang saya renungkan, saya pelajari, saudaraku. Bagaimana kita supaya dikenal oleh Tuhan? Dikenal oleh Tuhan Yesus. Pertama, saudaraku, mengaku dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Ini sering kita dengar, saya bacakan dengan cepat, saudaraku. Firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 9-10, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Dalam buku Yohanes 1 ayat 12 juga dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Dalam kedua firman Tuhan tersebut di atas, bahwa kalau kita diselamatkan, saudaraku, maka pastilah kita dikenal oleh Tuhan. Amin. Pada umumnya, kalau ada seseorang yang menolong atau menyelamatkan kita dari sesuatu yang berbahaya, maka setelah diselamatkan, maka pasti ada hubungan antara yang menyelamatkan dan diselamatkan. Amin. Pasti ada perkenalan di situ, sehingga saling mengenal satu sama lain. Kalau hubungan itu dibangun terus, saudaraku, maka akan semakin kenal lebih dalam lagi sehingga menjadi sahabat. Demikian juga halnya ketika kita diselamatkan oleh Tuhan dan kita terus bangun persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengenal Dia dan kita juga semakin dikenal oleh Tuhan. Amin. Amin. Oleh karena itu, saudaraku, marilah selalu bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Juga kalau kita percaya dan menerima Tuhan Yesus, maka kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Ini juga, saudaraku, pada umumnya orang yang akan memberi kuasa kepada orang yang dikenalnya. Mustahil saya beri kuasa kepada seseorang yang tidak saya kenal, saudaraku. Pasti kita memberikan kuasa itu kepada orang yang kita kenal. Demikian juga seorang bapak pasti kenal anak-anaknya. Saya kenal anak-anak saya. Bapak di sorga juga pasti kenal anak-anaknya. Dalam firman Tuhan ini, kalau kita menerima Yesus, maka kita diberi kuasa menjadi anak-anaknya. Berarti kita dikenal oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Untuk itu marilah kita mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya kita dikenal oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Yang kedua, mengaku. Bagaimana supaya kita dikenal oleh Allah? Mengaku dosa dan diampuni. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa,
mengaku dosa kita, maka Ia akan setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dalam firman Tuhan ini, saudaraku, kalau kita mengaku dosa, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Kalau kita renungkan firman ini, saudaraku, antara yang mengampuni dan yang diampuni pasti ada hubungan. Amin. Amin. Mustahil ada pengampunan kalau kita nggak dikenal. Berarti saat kita mengaku dosa, Tuhan mengenal kita dan mengampuni kita. Mari datang pada Tuhan, mohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Amin. Amin. Tapi setelah kita kenal Tuhan, kita dikenal Tuhan, dosa kita diampuni Tuhan, maka janganlah kembali kepada roh-roh yang ada di dunia ini. Katakan amin. Amin. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana supaya kita dikenal Tuhan? Melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 saya bacakan dengan cepat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dalam firman ini, saudaraku, kalau kita lihat, kita percaya antara orang yang memerintah dan diperintah juga pasti ada hubungan. Amin. Amin. Selama kita melakukan perintah sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita tidak membangun kebenaran diri sendiri, maka kita pasti dikenal oleh Tuhan dengan baik. Amin. Amin. Dalam firman Tuhan ini juga berarti ada juga yang menggunakan kuasa Tuhan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ada orang memakai kuasa Tuhan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin saja untuk kepentingan dan kebenaran diri sendiri, atau menggunakan kuasa Tuhan padahal dia sendiri tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Tuhan Yesus. Bisa saja, saudaraku, kita pakai kuasa orang yang berkuasa padahal kita tidak mengenalnya. Ini adalah satu pembohongan, satu dusta. Kita mengatakan bahwa kita kenal seseorang dan kita pakai kuasa itu, dan bisa saja itu berkuasa, tapi sesungguhnya kita tidak mengenal orang yang berkuasa tersebut. Kiranya, saudaraku, kita tidak masuk dalam orang yang demikian. Amin. Karena Tuhan pasti berkata Dia tidak mengenalnya orang-orang yang seperti itu. Tetap Tuhan berkata bahwa Dia tidak mengenalnya. Amin. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih yang mendengarkan firman Tuhan ini, marilah percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia Tuhan, dan terimalah Dia sebagai juru selamat saudara. Setelah mari patuh melakukan perintahnya sesuai kehendak Tuhan, maka kita pasti dikenal oleh Tuhan dan Tuhan pasti memberkati kita. Siapakah lawan kita kalau Tuhan di pihak kita? Saudara yang kekasih, Bapak Ibu Saudara semua, mari kita semua yang mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini berdoa bersama-sama. Ikutilah doa ini. Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Saya sangat mengasihi Engkau, Tuhan. Saya sangat mengasihi Engkau, Tuhan. Ampunilah semua dosa saya. Ampunilah semua dosa saya. Sembuhkanlah saya. Sembuhkanlah saya. Saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Masuklah dalam hati saya. saya. Masuklah dalam hati saya. Engkau yang berdaulat atas hidup saya. Engkau yang berdaulat atas hidup Dalam saya. nama Yesus, Dalam nama Yesus, saya berdoa saya berdoa dan saya mengucap syukur. dan saya mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Semuanya kita berdoa lagi. Terima kasih buat kesempatan memberitakan firman-Mu pada hari ini, Tuhan. Dan terima kasih buat firman-Mu yang memberikan pengertian, yang memberikan kekuatan bagi kami, Tuhan, akan apa yang harus kami kerjakan dalam hidup kami. Biarlah kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan.
Kami tidak hidup bagi diri kami sendiri. Kami tidak hidup bagi kebenaran diri kami sendiri. Tapi kami senantiasa sepenuhnya patuh kepada kebenaran firman Tuhan. Lindungilah kami semua Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit Tuhan. Bahkan bebaskanlah kami dari segala virus-virus corona yang sedang ada pada saat ini. Tidak ada satu pun yang bisa menjamah kami. Dan kiranya virus corona ini kami berdoa segera berlalu dari negeri kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Haleluya, mari bersama-sama kita berkata amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Amin Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan iman. Salam